Film ini diawali dengan melihat sebuah flashback yang terjadi pada tahun 1969. Di sebuah rumah besar, terdapat sepasang suami istri dari suku Gypsy mendatangi sebuah rumah untuk meminta bantuan dari seorang cenayang. Cenayang itu bernama Shaun Sandina. Suami istri itu membawa anak mereka yang bernama Juan. Juan mengaku dirinya diganggu oleh makhluk halus bernama Lamia setelah dia mencuri sebuah kalung perak milik seseorang. Setelah melihat keadaan Juan yang sangat ketakutan, Shaun segera membawa Juan ke dalam rumahnya dan segera membantu mengusir makhluk halus tersebut. Ketika Shaun sedang membaca mantra, Lamia datang dan membuat keributan di rumah Shaun. Di tengah kepanikan itu, Lamia menjatuhkan Juan dari lantai 2. Tak lama kemudian, Juan ditarik oleh Lamia yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka. Setelah kejadian itu, Shaun bertekad untuk bertemu dengan Lamia lagi dan mengalahkannya suatu saat nanti. 40 tahun kemudian, kini kita akan diperlihatkan seorang wanita bernama Christine Brown yang bekerja sebagai petugas peminjaman uang bank. Christine sudah lama bekerja di tempat itu dan dirinya sangat ingin menjadi asisten manajer di perusahaan tersebut. Akan tetapi manajernya yang bernama Jim belum memilih siapa yang akan menjadi asisten manajer. Ia pun memberitahu Christine bahwa dia sedang mempertimbangkan antara Christine atau karyawan barunya yang bernama Stu. Christine selalu kesal melihat Stu yang selalu mencari perhatian pada Jim agar dia mendapatkan posisi asisten manajer. Christine memiliki seorang pacar yang bernama Clay. Mereka adalah pasangan yang serasi. Akan tetapi keluarga Clay tidak setuju dengan hubungan mereka karena latar belakang Christine yang merupakan anak petani. Suatu hari, Christine melayani seorang wanita tua bernama Sylvia Ganus. Sylvia meminta Christine untuk memberikannya masa perpanjangan waktu untuk membayar uang yang dia pinjam. Jika tidak ada perpanjangan waktu, rumahnya akan disita bank dan dia tidak menginginkan hal tersebut. Rumah itu sangat berarti bagi Sylvia. Alasan dia tidak dapat membayar tagihan pinjamannya karena dirinya sedang mengalami penyakit mata yang membuatnya harus menggunakan sebagian besar uangnya untuk biaya pengobatan. Kemudian Christine meminta pendapat Jim tentang hal tersebut. Jim menjelaskan bahwa pihak bank telah memberi perpanjangan waktu sebanyak 2 kali. Dan saat ini mereka tidak bisa memperpanjang tagihan pinjaman itu. Jim pun meminta Christine untuk memikirkan apa yang harus ia lakukan. Christine sebenarnya ingin memberikan perpanjangan waktu pada Sylvia. Tapi jika dia melakukan hal tersebut, kinerjanya pun akan menurun karena dia akan dianggap tidak profesional dalam bekerja. Akhirnya ia pun menuruti perkataan dari Jim untuk tidak memberikan perpanjangan waktu pada Sylvia. Ia melakukan ini agar dirinya mendapatkan kinerja yang baik dan tentunya hal itu bisa membuatnya mendapatkan posisi asisten manajer. Mendengar hal itu, Sylvia pun menangis dan memohon sambil berlutut pada Christine untuk memberikannya perpanjangan waktu. Sylvia tidak ingin rumahnya diambil karena dia tidak akan memiliki tempat tinggal lagi. Tetapi Christine tetap tidak ingin memberinya perpanjangan waktu. Karena dirinya sangat terganggu, Christine pun segera memanggil satpam untuk mengusir Sylvia. Sylvia marah karena Christine telah mempermalukan dirinya di hadapan banyak orang. Setelah kejadian itu, Jim memuji kinerja Christine yang profesional dalam menangani pelanggan. Atas kerja kerasnya, Christine pun menjadi kandidat terbaik untuk posisi asisten manajer. Di malam hari ketika dirinya akan pulang ke rumah, Christine diserang oleh Sylvia. Ternyata sejak tadi siang, Sylvia menunggu Christine di parkiran. Lalu terjadilah pertarungan antara Sylvia dan juga Christine. Dengan susah payah, Christine berhasil mengeluarkan Sylvia dari mobilnya. Akan tetapi Sylvia memecahkan kaca mobil Christine dan dia pun mengambil kancing jaket Christine. Setelah memegangnya, Sylvia mengucapkan sebuah mantra dan menyebutkan kata Lamia. Kemudian Christine pun ditinggalkan dalam keadaan pingsan. Ketika dia sadar, Sylvia sudah pergi dan dirinya langsung menelpon polisi untuk menginvestigasi tempat tersebut. Mendengar kabar bahwa Christine diserang, Clay yang merupakan pacarnya segera datang untuk menjemputnya. Dalam perjalanan pulang, Christine selalu merasa diikuti oleh sosok yang tidak terlihat. Lalu, Christine mengajak Clay pergi ke peramal untuk meramal nasib Christine. Mereka segera pergi ke tempat peramal bernama Ramjas. Ramjas pun segera membaca nasib Christine melalui telapak tangannya. Setelah memegang telapak tangan Christine, Ramjas melihat sosok menakutkan yang mengikuti Christine.
Setelah itu Ramjas terlihat sangat kaget dan sangat-sangat ketakutan. Ia memberitahu Christine bahwa Christine diselimuti oleh aura kegelapan akibat dirinya telah dikutuk oleh seseorang. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Clay mencoba menenangkan Christine dengan memberitahunya bahwa peramal itu hanyalah penipu yang mencoba menakut-nakuti Christine. Sejak awal, Clay memang tidak percaya dengan hal-hal mistis yang dikatakan oleh peramal tersebut. Ketika berada di rumah sendirian, Christine mulai diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Christine pun segera memanggil Clay. Clay merasa bahwa ada orang lain yang mengganggu Christine hingga membuatnya mengalami luka. Akan tetapi Christine menjelaskan bahwa tidak ada orang lain selain dirinya dan kucing peliharaannya di rumah saat kejadian. Kemudian Clay pun menginap di rumah Christine malam itu juga. Dalam tidurnya, Christine kembali bermimpi buruk diserang oleh Sylvia. Keesokan harinya, Christine pun melakukan aktivitas seperti biasa. Ketika dirinya baru sampai di tempat kerja, Stu menemuinya untuk meminta Christine mengajarkan tahap prosedur peminjaman. Di sini Christine mulai berhalusinasi hingga menyebabkan keributan di kantor. Lalu tiba-tiba saja Christine mengalami mimisan dan mengeluarkan banyak darah dari mulut dan hidungnya hingga mengenai tubuh Jim. Karena hal itu, Christine pun menjadi sangat malu dan segera pergi dari kantornya. Christine merasa tidak tahan dengan teror yang dia dapatkan. Ia pun berinisiatif untuk meminta maaf pada Sylvia. Sesampai di tempat Sylvia, dia bertemu dengan cucu Sylvia yang bernama Ilenka. Ilenka berkata bahwa sebelum itu neneknya sempat berkata bahwa Christine akan datang menemuinya. Kemudian ia pun memperbolehkan Christine menemui Sylvia. Di sana Christine mengetahui bahwa Sylvia baru saja meninggal dunia. Christine merasa sangat bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Ia pun segera pergi ke tempat Ramjas untuk meminta bantuan. Ramjas memberitahu Christine bahwa dia sedang diikuti Lamia. Lamia adalah iblis berbentuk kambing hitam yang biasa dipanggil oleh suku Gypsy. Sylvia adalah orang Gypsy yang sangat ahli menggunakan ilmu hitam. Ketika Christine mempermalukannya, Sylvia menjadi sangat-sangat membenci Christine. Ia pun segera mengambil barang milik Christine, yaitu kancing jaketnya, dan mengutuk barang tersebut. Setelah kutukan menempel pada benda tersebut, Lamia akan mendatangi pemilik benda terkutuk itu, yaitu Christine. Lamia akan datang dan menyiksa korbannya selama 3 hari. Di hari keempat, Lamia akan segera membawa korbannya ke neraka. Ramjas menjelaskan ada cara yang bisa menenangkan jiwa Lamia untuk sementara waktu, yaitu dengan cara pengorbanan darah dari hewan kecil seperti ayam. Karena Christine adalah seorang vegetarian, ia menolak untuk melakukan hal tersebut. Keesokan harinya, Christine kembali diganggu oleh Lamia dan kali ini gangguan yang didapatkan menjadi lebih keras. Karena gangguan itu semakin menjadi-jadi, Christine terpaksa membunuh anak kucing peliharaannya untuk menenangkan jiwa Lamia. Hal itu pun membuatnya merasa sedikit tenang. Kemudian Clay mengajak Christine untuk makan malam bersama keluarganya. Di sana orang tua Clay mulai menerima Christine yang telah memiliki karir yang lumayan bagus. Christine pun terlihat sangat senang saat orang tua Clay mulai nyaman berbincang-bincang dengannya. Akan tetapi Christine lagi-lagi mulai mengalami gangguan dari Lamia. Dia berhalusinasi berat hingga menyebabkan keributan di rumah orang tua Clay. Orang tua Clay pun menjadi kecewa dan menganggap Christine sebagai orang gila. Setelah kejadian itu, Christine mendatangi Ramjas dengan perasaan marah. Dia sudah melakukan apa yang diminta oleh Ramjas, akan tetapi Lamia masih saja mengganggunya. Kemudian Ramjas memberitahu Christine tentang seorang cenayang hebat bernama Shaun Sandina yang mungkin bisa saja membantu Christine. Shaun adalah cenayang yang sudah kita lihat di awal cerita. Namun untuk jasa yang akan dilakukan Shaun ini akan menghabiskan dana sekitar $10.000. Kenapa bisa mahal? Ini dikarenakan pekerjaan Shaun akan selalu membahayakan nyawanya sendiri. Tentu saja jumlah uang itu sangatlah banyak. Apalagi Christine hanya punya waktu 1 hari untuk mendapatkan uang tersebut. Christine telah mencoba meminta pinjaman di kantornya, akan tetapi Jim tidak memberinya pinjaman. Tidak kehilangan akal, Christine mengumpulkan barang-barang bekas yang masih bagus di gudangnya. Kemudian ia pun menjual barang-barang itu beserta perhiasan miliknya.
Namun uang hasil penjualan itu masih belum cukup untuk membayar Shawn. Christine pun menjadi sangat bersedih karena dirinya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kemudian Clay datang dan memberitahu Christine bahwa Clay telah membayar biaya pertemuannya dengan Shawn. Meskipun Clay tidak percaya dengan hal-hal semacam ini, ia sangat ingin melindungi Christine. Clay rela melakukan apapun agar Christine kembali hidup normal. Keesokan harinya, Christine datang ke rumah Shawn. Shawn sangat menantikan momen ini karena sebelumnya ia telah berjanji untuk mengalahkan Lamia. Rencananya, Shawn akan memanggil Lamia dan membuat seekor kambing persembahan dirasuki oleh Lamia. Setelah kambing itu dirasuki, Shawn akan memegang kepala kambing tersebut. Proses pemanggilan arwah pun segera dilakukan. Awalnya, mereka kesulitan memanggil Lamia karena banyak roh jahat yang mendatangi mereka. Tapi pada akhirnya Lamia pun muncul juga. Setelah Lamia hadir bersama mereka, Lamia malah merasuki tubuh Shawn. Kemudian Ramjas bertanya apa yang diinginkan Lamia dari Christine. Lamia pun menjawab bahwa dia ingin mengambil jiwa Christine dan membawanya ke neraka. Selain itu, Christine membuat Lamia memegang kambing dan Lamia pun langsung merasuki kambing tersebut. Ketika akan memegang kambingnya, asisten Shawn yang malah dirasuki oleh Lamia. Sementara itu, Shawn akhirnya tersadar dan dia pun mengusir Lamia dari kediamannya. Namun tak lama setelah itu, Shawn meninggal akibat kehabisan tenaga setelah mengusir Lamia. Meskipun Lamia berhasil diusir, Christine masih merupakan pemilik dari kancing terkutuk. Cepat atau lambat, Lamia pasti akan datang membawanya ke neraka. Ramjas memberitahu bahwa masih ada satu cara lagi yang bisa dilakukan Christine, yaitu dengan memberi kancing terkutuk itu pada seseorang. Jika kancing itu diberikan pada orang lain, maka kutukan Lamia akan berpindah ke orang tersebut. Cara ini tentu merupakan cara yang sangat licik. Tapi Christine tidak punya pilihan lain. Ketika Christine diantar pulang oleh Clay, kancing terkutuk yang berada di sebuah amplop terjatuh bersama dengan beberapa barang milik Clay. Benda itu pun tercampur aduk dengan benda milik Clay. Beruntung saja benda itu berhasil ia temukan. Kemudian ia pun segera pergi ke sebuah restoran untuk memilih orang yang bisa dijadikan pemilik kancing terkutuk. Christine merasa tidak tega untuk memberikan kancing terkutuk itu pada orang-orang yang ada di restoran. Lalu ia pun menelpon Stu untuk memberikan kancing terkutuk itu padanya. Jika Stu tidak datang, Christine akan membocorkan rahasia dari tindakan Stu yang telah membuat perusahaan mengalami kerugian. Stu pun dengan cepat datang menemui Christine. Namun lagi-lagi, Christine tidak tega memberikan kutukannya pada orang lain. Kemudian ia pun bertanya pada Ramjas, apakah kutukan itu bisa diberikan pada orang yang sudah mati? Setelah membaca beberapa informasi, Ramjas memberitahu bahwa kutukan itu bisa dipindahkan ke mayat seseorang. Dengan sisa waktu yang tidak banyak, Christine segera pergi ke makam Sylvia untuk memberikan kutukannya pada Sylvia. Sesampai di kuburan, Christine dengan cepat membongkar makam Sylvia untuk memberi kutukan itu. Hal tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan. Pada akhirnya Christine berhasil memasukkan kancing terkutuk itu ke dalam mulut Sylvia, dan ini berarti kutukannya telah berpindah ke jiwa Sylvia. Keesokan harinya Christine terbangun dengan ceria. Ia tidak sabar untuk berlibur dengan Clay. Di sisi lain, Clay telah siap untuk melamar Christine. Setelah mereka bertemu, Christine berterima kasih pada Clay karena sudah mau mempercayainya dan selalu ada untuknya di masa-masa sulit. Lalu Christine mengakui pada Clay jika dirinya bisa saja memberi perpanjangan waktu pada Sylvia. Tapi dia memilih untuk tidak melakukan hal tersebut. Ia sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah salah. Secara tiba-tiba Clay memperlihatkan sebuah amplop yang berisi kancing terkutuk. Ternyata amplop yang dia berikan pada mayat Sylvia itu berisi koin langka yang pernah Christine berikan pada Clay. Ketika amplop berisi kutukan itu terjatuh dan bercampur dengan badan Clay, Christine salah mengambil amplop yang benar. Melihat hal itu, Christine menjadi kaget. Ia sangat syok dan secara tidak sengaja dia terjatuh ke rel kereta api. Ketika Clay mencoba membantunya, tangan-tangan dari neraka mulai membawa masuk Christine ke dalam neraka. Bersamaan dengan itu, sebuah kereta juga lewat sehingga Clay tidak bisa menolong Christine. Clay pun hanya bisa diam sambil menangis ketika Christine dibawa ke neraka. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.